Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat siang. Shalom. Apa kabarnya? Ya, sekali lagi biar kompak. 2, 3, sehat? Nah, mau mana duluan? Jasmani atau rohani? Sehat, rohani, dan jasmani. 2 I. Iman dan imun. Amin. Iman bicara kesehatan rohani kita sehat. Imun bicara kesehatan jasmani kita sehat. Ya. Nah, siang hari ini Bapak Ibu kita berbicara tentang kuasa doa. Oke? Boleh diklik materinya? Iya. Kita buka Bapak Ibu. Matius 21 ayat 22. Ya, itu tema kita adalah kuasa doa. Katakan bersama saya, 2, 3, kuasa. Oke, tangannya dikepal. 2, 3, kuasa doa. Bapak Ibu percaya? Amin. Oke, kita baca sama-sama Matius 21, 22, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, ayat ini bisa 2 hal yang terjadi. Yang pertama, yang percaya akan menjadi semakin percaya. Yang kedua, yang percaya bisa menjadi tidak percaya. Saya ulangi Bapak Ibu. Ya, supaya kita mengerti ayat ini benar-benar dengan baik Bapak Ibu. Ayat ini yang percaya bisa menjadi semakin percaya. Dan yang kedua, ayat ini bisa membuat yang percaya akhirnya jadi tidak percaya. Yang pertama kita melihat, yang percaya akan menjadi semakin percaya ketika apa Bapak Ibu? Dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta sungguh-sungguh dan terjadi. Amin. Makin percaya enggak? Makin percaya. Tapi yang kedua, dia percaya, dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta sungguh-sungguh, tapi tidak terjadi apa-apa. Pertanyaannya, percaya? Ini sebuah hal yang Bapak Ibu hari-hari ini yang sedang kita alami. Corona usianya sudah 1 tahun. Yang berdoa buat Corona Bapak Ibu bukan hanya orang Indonesia. Setuju Bapak Ibu? Yang berdoa buat Corona seluruh dunia, seluruh bangsa. Catat baik-baik. Tanpa kesepakatan, tapi bersepakat. Dahsyat ke Bapak Ibu. Tanpa kesepakatan, tapi bersepakat berdoa supaya Corona selesai. Tapi sampai siang hari ini Corona belum selesai. Ini sebuah hal tantangan yang tidak mudah buat kita. Beberapa hari yang lalu, ada seorang ibu datang kepada saya dan dia berkata, Pak, doakan. Doakan apa Bu? Suami saya Pak. Kenapa suaminya? Sekarang sudah mulai tidak percaya lagi kepada Yesus. Loh, kok begitu? Iya. Bahkan dia mulai menyeberang. Dia mulai tinggalkan iman percaya pada Yesus. Loh, kenapa begitu? Gara-gara dia dipecat, diberhentikan, di PHK dari perusahaannya. Tuh, bayang Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita perlu pahami, bicara tentang kuasa doa. Ini yang harus kita yakini. Oke? Kita melihat lanjutnya. Oke, boleh diklik. Tuhan menjawab doa kita dengan 4 kebenaran yang kita perlu ketahui
Yang pertama, Tuhan menjawab doa kita, iya. Artinya Bapak Ibu sesuai dengan kehendaknya. Ini gampang sekali, Bapak Ibu setuju? Ketika kita berdoa, Tuhan bilang, yes. Wah, keren banget tuh, gua suka tuh. Tapi yang kedua, Tuhan berkata, tunggu. Artinya saudara, Tuhan melatih kesabaran kita. Tuhan mengizinkan proses kehidupan terjadi. Nah ini kurang enak nih saudara. Coba lihat kanan kiri. Ada nggak yang sedang mengalami kayak begini? Sedang menantikan jawaban Tuhan. Yang ketiga, tidak. Kenapa saudara? Karena tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini yang paling tidak enak. Kita berdoa minta sesuatu, tapi Tuhan bilang enggak. Wah, kita bilang Tuhan kalau begini caranya udahlah. Putus hubungan kita. Ini loh saudara. Kita sudah berdoa buat kesembuhan penyakit kita. Enggak sembuh-sembuh, maaf, malah mati. Halo, Bapak Ibu tahu? COVID ini sudah melenyapkan begitu banyak kehidupan nyawa manusia. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, COVID sudah begitu banyak membuat ekonomi jadi berantakan. Bisnis jadi nggak jelas, nggak pasti. Bahkan COVID Corona saudara, membuat rumah tangga jadi berantakan kacau. Yang dulunya Bapak Ibu sebelum Corona, suami istri, keluarga, anak, orang tua sibuk. Betul Bapak Ibu? Jadi bahasanya ketemu hanya formalitas. Sekarang sejak COVID Corona awal-awal terjadi, saudara semuanya kumpul di rumah. Awal COVID senang. Kita bersyukur sama Tuhan. Kenapa kita tidak terlalu sibuk di rumah terus. Tapi makin lama makin di rumah Bapak Ibu saling lihat-lihatan. Apa lu lihat-lihat gua? Akhirnya berantem. Sekarang yang menggugat perceraian saudara bukan pria, wanita. Kenapa? Karena suaminya nganggur. Ini menyedihkan sekali saudara. Tapi yang kebenaran yang keempat yang kita perlu yakini Bapak Ibu. Saya ingin kita baca sama-sama, 2, 3. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Yang setuju, yang sepakat tepuk tangan buat Allah kita. Katakan amin. Ini kebenaran yang kita perlu yakinkan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu saya sedikit mau share. Tapi tidak punya tujuan apa-apa. Hanya sekedar cerita. Yang sebelum COVID. Normal yang lama. Sekarang kan new normal. Normal yang baru. Normal yang lama. Biasanya saudara setengah tahun di belakang. Jadwal setahun ke depan itu dari Januari sampai Desember itu udah full. Itu membuat saya nyaman sekali saudara. Saya nggak pusing lagi. Udah full. Saya lihat dari Januari sampai Desember full. Khotbah dalam kota, luar negeri, bolak-balik ke Israel. Ya sebentar lagi mau ke Turki saudara. Kalau Tuhan kehendaki doakan saudara. Yang mau ikut boleh daftar ke saya. Gratis enggak? Bayar. Jangan bilang gratis saudara. Kenapa? Gue juga diajak. Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tapi sudah tahu, sejak Corona, saya tidak lagi pernah membuka agenda saya. Kenapa? Kosong. Kapan waktu orang undang saya khotbah, bisa nggak Pak? Bisa. Gua nggak perlu lihat agenda, udah hafal di jidat. Tuhan ampuni mereka, mertawakan diriku Tuhan. Kalau dulu saudara, kalau orang undang, baik Nur undang siapapun, saya bilang sebentar ya. Saya lihat dulu agenda saya. Sekarang bisa nggak Be? Bisa. Karena gue hafal. Makanya kalau saya buka agenda Tuhan bilang, lu ngapain lihat-lihat. Bapak Ibu, dalam situasi kondisi apapun, yakinkan diri kita.
Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Jadi jangan sampai ayat itu saudara yang berkata apa saja yang kamu minta, yang kamu doakan dengan yakin penuh percaya, kamu menerimanya yakin. Sekalipun kita tidak menemukannya, tidak mendapatkan jawabannya. Setuju Bapak Ibu? Amin. Jangan sampai membuat kita nggak percaya. Kenapa? Kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Ketika kita minta A, Tuhan berkata tidak. Kita percaya Tuhan pasti memberikan terbaik buat kita. Halo? Amin? Orang tanya sama saya, Pastor Bambang, Pendeta Bambang, lu gak khotbah-khotbah, gak pelayanan, lu bisa hidup, makan dari mana? Dari Bapak Surgawi. Amin? Lu Tuhan bilang, hidupmu bukan karena kamu khotbah, bukan kamu melayani. Kamu hidup karena Bapa di surga, karena aku. Bapak Ibu dengar dengan baik, kita hidup bukan karena bisnis kita. Pekerjaan kita tapi karena Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, yakinkan dirimu. Hari-hari ini semua perusahaan goncang. Hanya sekian persen yang mengalami kenaikan. Tapi 90% turun. Nah pertanyaan nih Bapak Ibu, apakah kita masih tetap percaya? Ini bukan sebuah hal yang mudah. Tapi saya percaya, kita tetap percaya. Dia Bapa yang sangat baik, terlalu baik. Tepuk tangan lagi buat Allah kita. Amin. Nah kita belajar pada siang hari ini tentang 3 prinsip Tuhan menjawab doa kita. Ya. Yang pertama dikatakan Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Katakan 2, 3. Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Kenapa Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan? Karena keinginan kita terlalu banyak. Ya. Jadi Tuhan pusing, bingung. Ingin itu, ingin ini, wah. Tapi kebutuhan, saudara, itu yang terbaik yang Tuhan beri buat kita. Yakobus 4 ayat ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Orang bisa salah berdoa. Contoh, Tuhan, itu orang bikin saya kesel, kasih dia mati. Lah itu salah doa. Betul? Jangankan dijawab, dengar aja Tuhan gak mau. Tuhan, orang itu menyakitkan hatiku. Ampuni dia. Nah, Tuhan bilang apa? Keren doa lo, gue suka tuh. Amin? Iya. Jangan orang berbuat jahat sama kita, kita bilang, Tuhan, kalau lu gak bikin mati, gue yang bunuh dia. Loh, melangkahi Tuhan, saudara. Gak boleh. Jadi bisa salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu apa? Habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa sampai pagi ini sepertinya enggak ada kuasa doa. Jadi buat apa saya berdoa? Coba Bapak Ibu jawab pertanyaan saya. Kenapa orang enggak suka berdoa? 1. Kenapa orang enggak suka berdoa? Ada yang bilang sibuk. Salah. Ada yang bilang enggak bisa berdoa. Salah. 3, apa lagi? Enggak dijawab doanya. Betul. Sesibuk-sibuknya kita, ketika berdoa dijawab Tuhan, senang enggak kita berdoa? Pasti semangat. Dia pun ngantuk kalau dijawab, pasti. Yang kedua, kenapa kita nggak suka berdoa? Karena kita nggak percaya. Setuju? Kita bilang, iya percuma, sama aja Pak. Gue berdoa nggak ada perubahan, nggak ngepek. Bapak Ibu, ketika saya lihat jadwal saya kosong, apakah saya berhenti berdoa? Enggak. Jadwal sekalipun kosong, saudara, itu nggak mempengaruhi. Saya berhenti berdoa dan tidak percaya. Saya tetap percaya. Saya bangun pagi jam 5, saya berlutut, saya menyembah Tuhan. Saya katakan Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang memberikan terbaik. Engkau Bapa yang tidak pernah mempermalukan aku. Amin. Ya. Buktinya sampai saat ini kita ada semua karena kebaikan kasih Tuhan.
Jadi kita perlu mengerti Bapak Ibu ketika kita berdoa. Yang dijawab Tuhan bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Ya, contoh. 1 Samuel 1 ayat 6. Oke, diklik. Tetapi madunya, ya, si Penina selalu menyakitkan hatinya supaya apa? Hana gusar. Jadi Elkana ini punya istri 2. Yang satu namanya Hana, yang satu namanya Penina. Si Hana nggak punya anak, Penina punya anak. Karena apa? Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak Ibu tahu zaman pada waktu itu kalau orang tidak punya anak itu membuat sebuah aib yang sangat memalukan. Zaman sekarang aja saudara, ada keluarga-keluarga yang belum punya anak itu jadi beban buat dia. Betul Bapak Ibu? Kalau ketemu selalu ditanya, berapa anaknya? Dulu waktu belum menikah ditanya, kapan menikah? Udah punya anak sekarang, berapa anaknya? Ada aja pertanyaan saudara, yang selalu dipertanyakan. Nah buat Hana waktu itu nggak punya anak saudara, itu sebuah hal yang sangat menyakitkan dia. Sudah tahu saking sakitnya hatinya dia, pedihnya. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai Imam Eli berpikir saudara, kalau baca di rumah, Imam Eli berpikir Hana itu mabok. Menegur dia, kamu mabok anggur. Dia bilang apa? Enggak. Karena sakitnya hatiku. Karena Penina madunya selalu menyakitkan hati dia. Tapi dia percaya Tuhan pasti menjawab doanya. Amin. Ini kita yakinkan Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi, mari kita terus dan terus berdoa. Jangan sampai kita berhenti, kita berkata, ya percuma lah. Ya buktinya penyakit nggak sembuh-sembuh. Ekonomi nggak berubah, kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada jawaban. Bapak Ibu saya katakan itu salah. Kita percaya ada kuasa yang besar di dalam doa. Karena Yesus berkuasa. Saya buktikan saudara, bagaimana saudara Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan Hana. Sekalipun kandungannya tertutup. Lihat ayat berikutnya. 1 Samuel pasal pertama 2, pasal 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Artinya saudara, ketika Hana berdoa sungguh-sungguh Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Sehingga Hana mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besar Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi berapa semua anaknya Hana? 6. Halo? Yang awalnya saudara punya 1 anak namanya Samuel itu enggak mungkin. Kenapa saudara? Karena kandungan Hana tertutup. Tapi Hana nggak pernah menyerah. Dia berdoa dan dia berdoa. Dan Tuhan menjawab kebutuhannya. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Katakan amin. Sekalipun, ini saya berkali bawah, sekalipun doa yang kita minta, sepertinya Tuhan nggak jawab. Tapi kita percaya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu buat kita tidak berdoa. Tidak ada alasan buat kita tidak percaya. Apapun yang terjadi tetap kita berdoa. Apapun yang terjadi kita tetap percaya. Sekalipun belum ada perubahan. Setuju? Karena kita tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tepuk tangan buat Allah kita. Itu kebenaran yang pertama, prinsip yang kita perlu ketahui Bapak Ibu. Ketika Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Yang kedua, Tuhan melihat iman kita. Matius 17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi. Bapak Ibu tahu biji sesawi itu biji yang paling kecil. Kalau kita pegang di tangan ini, kalau kita berdengus, maka biji sawi itu akan terbang saudara. Karena saking kecilnya, entengnya.
Ya, punya iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, dulu sebelum saya mengetahui kebenaran ayat ini, Bapak Ibu, saya pikir ini semua perumpamaan. Kiasan, gambaran, mungkin gunung-gunung pencobaan, gunung masalah, gunung kehidupan atau apa. Bapak Ibu tahu nggak, ini ada cerita gunung, benar-benar gunung, saudara. Terjadi di mana, saudara? Di Kairo. Pada abad 10 Masehi. Di mana seorang khilafah, dia menantang orang Kristen yang di Kairo, di Mesir. Membuktikan ayat ini, kalau benar-benar Tuhanmu itu dahsyat, hidup dan berkuasa. Kalau kamu nggak bisa buktikan, semuanya akan mati. Yang kedua, kalau nggak mati, kamu pindah kepercayaan kepada kepercayaan kami. Yang ketiga, kalau kamu harus keluar semuanya dari Mesir. Saudara, mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan. Halo? Ini kata bahasa yang saya ucapkan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita yang sungguh percaya kepada Dia. Mereka berdoa sungguh-sungguh bersepakat. Apa yang terjadi, saudara? Ada namanya Gunung Mokatam yang besar. Itu bisa bergeser, bergerak, saudara. Dari Kairo Timur itu pindah ke Kairo Barat. Berapa besar bergesernya? 3 kilometer. Lumayan, saudara. Gunung yang besar itu bergerak, bergeser. Dari timur ke barat, saudara. Itu membuat khilafah itu berkata, wow, ini yesnya Tuhan luar biasa. Saudara, dengan akal sehat, ini sebuah hal yang mustahil. Dan memang betul, saudara. Kita nggak bisa memikirkan tentang Tuhan Yesus yang tak terbatas dengan pikiran kita terbatas. Bapak Ibu setuju? Nggak akan bisa. 5 ditambah 2 dibagi 5.000, sisanya 12. Bantu saya, profesor mana yang bisa memecahkan ini hitung-hitungan. 5 roti, 2 ikan, dibagi 5.000, sisa 12, nggak bisa. Di pikiran akal sehat nggak mungkin bisa terjadi. Gunung Mokatam yang besar, itu bergerak dari timur ke barat, saudara, ini luar biasa. Makanya kalau saudara ikut tur Holy Land, pasti Bapak Ibu dibawa ke sana. Orang Indonesia menyebutnya gereja sampah. Tahun lalu saya berkata pada mereka, saya mewakili orang Indonesia. Minta maaf kalau memberikan slogan, ini gereja sampah. Ini bukan gereja sampah, gereja Santo Simon. Kenapa dikatakan gereja sampah? Karena ketika kita masuk gereja itu memang kanan kirinya adalah tempat pembuangan sampah. Yang begitu seperti ini jorok sekali. Saudara, ini ayat, saudara, benar-benar terjadi. Jadi pertama, Tuhan menjawab doa kita, menjawab kebutuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan lihat iman kita. Apakah kita percaya Tuhan karena mujizat, karena berkat, atau karena apa? Halo? Kalau ada mujizat kita berdoa, kalau nggak ada kita nggak berdoa. Ada mujizat kita percaya, nggak ada mujizat kita nggak percaya. Wah, ini salah, saudara. Ada mujizat, tidak ada mujizat, kita tetap percaya. Amin. Ada berkat, ada berkat, tetap kita percaya. Amin. Ini yang benar. Iman Tuhan melihat iman kita. Oke, kita lihat, saudara. Roma 10 ayat 17. Semua baca, 2, 3. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kadang-kala, saudara, kita yang berkata punya iman. Tetapi sebenarnya kita nggak punya iman. Banyak orang percaya tapi tidak percaya. Namanya orang percaya. Banyak orang percaya tapi tidak percaya. Karena apa? Karena penyakit orang percaya tidak percaya. Saudara percaya? Jadilah orang percaya yang percaya. Maka saudara izinkan saudara iman kita itu tumbuh. Izinkan iman itu benar-benar kuat dalam hidup kita. Bagaimana caranya?
kita harus sering dengar firman. Jangan sering dengarnya gosip. Digosok makin sip. Ya kalau dengar gosip, waduh, terus gimana? Kalau dengar firman, kalau udah bangun langsung bilang apa? Dasar setan. Ganggu aja. Setan gak ganggu kita. Karena apa? Kitanya gak serius. Saudara, orang Kristen baca Alkitab itu mesti benar. Setuju Bapak Ibu? Karena banyak orang Kristen saya dengar ketika dia baca firman, dia salah. Baca firmannya baca dalam hati. Bisa nggak Bapak Ibu baca firman dalam hati? Bisa. Bisa ngantuk, bisa tidur. Iya dong? Alkitab Yosua pasal pertama 8, janganlah engkau lupa memperkatakan. Apa itu memperkatakan? Mengucapkan, betul Bapak Ibu? Iya, jadi ketika kita baca firman, yang benar itu kita baca firman harus diucapkan, berarti bersuara. Nah yang pasti Bapak Ibu ketika baca Alkitab bersuara, ingat, bacanya jangan teriak pagi-pagi, tengah malam, pakai mic lagi saudara. Bisa perang Harmagedon di rumah. Tetangga bisa marah. Bacalah firman, yang penting apa? Telinga kita mendengar. Bapak Ibu lihat, ketika Anda praktek nanti mulai malam atau pagi, saudara lihat beda. Gairah kita baca tuh semangat kita beda. Kenapa? Kita mendengar suara kita. Dan baca lebih serius, lebih fokus. Katakan lebih fokus. Ya, tapi kalau kita baca dalam hati, saudara, bisa ngeblank. Apalagi saudara yang baca Alkitab firman pakai suara. Sambil nyetir mobil. Jakarta Surabaya, kejadian Wahyu habis saudara. Ditanya sama Pak Dedi, udah habis belum? 3 kitab habis kejadian Wahyu. Bulak-balik Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta. Bulak-balik terus. Yang baca firman, yang baca Alkitab bukannya kita. Tapi, ya itu kaset itu. Kalau kita baca firman, biarpun dengan bersuara, kita harus baca. Minimal menolong kalau kita bacanya salah. Betul Bapak Ibu? Karena suara audio itu nggak mungkin sah. Nggak mungkin salah. Dia nggak mungkin bilang, salah lu baca. Nggak mungkin begitu. Kita sadar ketika kita baca, saudara, itu menolong kita untuk kita lebih konsentrasi, lebih serius, lebih fokus. Karena kita berkata, iman timbul dari mendengar apa? Firman. Jadi ketika kita menghadapi tantangan hari-hari ini, persoalan masalah yang kita hadapi hari-hari ini nggak gampang. Ya, belum lama terjadi di Kupang apa saudara? Banjir bandang. Itu udah seperti kayak tsunami. Memang namanya banjir bandang, tapi udah kayak tsunami, hancur porak-poranda. Saya dengar beritanya, saya lihat di televisi, di YouTube, aduh hati nggak tahan, sedih. Mereka udah nggak pusing lagi, yang namanya corona. Kenapa saudara? Mikirin yang ada saudara. Padahal corona di sana masih banyak. Artinya satu persatu persoalan masalah belum selesai timbul lagi. Nah pertanyaannya Bapak Saudara, apakah tetap membuat kita punya iman percaya kepada Yesus? Nah kalau firman kita nggak baca, kalau kita nggak izinkan setiap hari kita baca firman, merenungkan firman, terima firman, iman kita bisa goncang. Betul Bapak Ibu? Akhirnya kita jadi nggak percaya. Saya berjumpa dengan anak Tuhan dulu dia percaya baca firman, sekarang hari-hari dia nggak bisa baca. Kenapa? Yang ada ketakutan, yang ada stres, udah mulai parno. Kalau udah mulai pilek, udah mulai batuk, tenggorokan udah mulai sakit. Ya kan? Waduh, ini sih kayaknya badan udah mulai pegel sakit-sakit. Wah jangan-jangan ini COVID. Udah paranoid. Padahal belum tentu COVID, saudara. Betul nggak? Dia lupa utangnya belum bayar. Tapi udah begitu menghantui ketakutan dan kehidupan dia. Nah penting Bapak Ibu, ketika kita berdoa, Tuhan melihat iman kita. Berapa yakinnya, berapa percaya kita pada dia. Kita terlebih rindu sumber berkat daripada berkatnya. Setuju Bapak Ibu? Ketika kita datang sama Tuhan, bukan kita cari berkatnya, bukan cari mujizatnya. Tapi kita cari sumber berkat dan cari sumber mujizatnya.
Nah, makanya saudara, membuat kita bisa percaya. Ayo Bapak Ibu, kita mau komitmen. Baca firman setiap hari. Katakan 2, 3. Baca firman setiap hari. Izinkan firman Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita. Terima firman. Bapak Ibu tahu, ini sedikit aja yang kita perlu ketahui. Bahwa hidup kita itu dikontrol sampai 80% oleh alam bawah sadar. Berapa persen? 80%. Alam sadar hanya 20%. Jadi pertama kebenarannya 80% hidup kita dikontrol, dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Yang kedua, alam bawah sadar kita yang mengontrol hidup kita itu cenderungnya 80% merusak, menghancurkan kehidupan kita. Ia membuat kita percaya jadi tidak percaya. Gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah, emosi nggak terkendali. Kenapa saudara? Dikontrol oleh alam bawah sadar. Makanya saudara, kita perlu izinkan alam bawah sadar itu yang merusak, yang mengontrol hidup kita harus dikendalikan, dikontrol oleh firman. Setuju katakan amin? Yuk, angkat tanganmu tinggi-tinggi begini. Bilang begini, sadar, sadar, sadar. Amin. Kalau kurang, kencangan dikit. Paling dia opnam saudara. Kita perlu sadar, tanpa iman, kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman, kita nggak terima apa-apa. Karena apa? Tuhan melihat iman kita. Bagaimana mereka berdoa sungguh-sungguh. Gunung Mokatam itu pindah 3 kilo dari timur ke barat, saudara. Itu membuat mereka benar-benar luar biasa. Dan saudara tahu, khilafah itu, akhirnya dia percaya Yesus. Wow, ini luar biasa. Sejarah Mesir mencatat khilafah itu percaya Yesus, saudara, dan dibaptis, dan akhirnya apa, saudara? Dia hidup di padang gurun. Dia melayani Tuhan dan sampai dia mati. Dia di sana, saudara. Jadi penting buat kita hari-hari ini, apapun terjadi, kita tetap percaya. Katakan 2, 3, tetap percaya. Dari mana? Firman yang terus kita baca. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Tuhan melihat hati kita. Oke? Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang ketiga, saudara, ketika kita berdoa, kali yang pertama Tuhan menjawab kebutuhan. Katakan kebutuhan. Amin. Jadi kalau kita percaya itu kebutuhan, pasti Tuhan jawab. Dan kalau belum Tuhan jawab, pasti Tuhan beri yang terbaik buat kita. Wow. Amin. Yang kedua, ketika kita berdoa, Tuhan melihat iman kita. Berapa besar keyakinan kita kepada Yesus. Yang membuat mujizat 5 roti, 2 ikan, dibagi 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Yang membelah laut merah, laut kosong, laut teberau. Bangsa saya berjalan di tanah kering, Alkitab berkata, Keluaran 14 ayat 22. Jelas, saudara. Kirinya air sebagai tembok, kanan air sebagai tembok. Mereka berjalan di tanah yang kering. Itu bukan kali, bukan sungai. Itu laut yang dalam, yang menenggelamkan tentara Firaun. Ayo saudara, mari kita tetap percaya kepada Yesus. Bukan yang lain, hanya Yesus. Hanya nama Yesus. Amin. Tidak ada yang lain. Tuhan melihat iman kita. Percaya nggak sungguh sama dia? Lewat apa, saudara? Izinkan firman Tuhan. Kita baca, kita ucapkan, kita renungkan, praktekkan setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menjawab doa kita ketika melihat hati kita. Hati kita beres ya. Lihat ketika kita mempersembahkan sesuatu, teringat, tinggalkan persembahan itu. Jangan sampai hati kita nggak beres, saudara. Ya, mari bikin beres hati kita. Oke, kita lihat Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi semua yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa?
kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa? Dosamu. Tuhan bilang apa? Tanganku nggak kurang panjang untuk menyelamatkan, menolong, memberkati kamu. Telingaku nggak kurang tajam untuk mendengar, tapi Tuhan bilang, maaf. Kejahatanmu, hatimu. Orang jahat itu dari mana? Dari hati kan? Ya orang kurang ajar sama gue nih. Sekali, 2 kali ngelunjak. 3 kali gue hantam. Hatinya jahat. Ini orang kayaknya nggak bisa dikasih hati. Biarin gue kerjain lah. Hatinya. Jangan kita mereka-rekakan kehidupan yang jahat. Jaga hati. Kita berkata apa? Jagalah hatimu. Betul saudara? Amsal 4:23. Jangan dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi jaga hati dengan waspada, dengan hati-hati. Jaga hati dengan sungguh dengan serius. Karena apa? Hati itu menjadi pusat sentral kehidupan kita. Kalau hati kita problem, hati kita bermasalah, maka depannya jadi bermasalah. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari-hari ini hati kita seperti apa. Apakah hati kita hari-hari penuh dengan damai, sukacita? Apa hari-hari hati kita sedang nggak jelas, nggak pasti? Tuhan bilang bikin beres. Jangan sampai saudara, Tuhan tidak menjawab doa kita. Amin saudara. Ini penting buat kita saudara. Lihat saudara. 1 Yohanes pasal pertama ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala apa? Dari segala kejahatan. Jadi akui setiap kehidupan kita dosa. Yang sampai sejauh ini mungkin kita masih berjuang untuk merdeka. Contoh saudara, orang tahu nggak saudara bahaya dari rokok? Banyak tahu ya, kanker, jantung, apalagi saudara, impoten dan sebagainya, banyaklah. Tapi saudara, gampang nggak orang bebas dari rokok? Nggak gampang. Orang tahu bahaya dari rokok, tapi nggak gampang orang bebas dari rokok. Orang tahu saudara Tuhan, kalau hidupnya nggak benar, hidupnya jatuh bangun dalam dosa, dia nggak berkenan di depan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Tapi nggak sedikit anak Tuhan yang nggak bisa bebas. Jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa. Apalagi masalah bisnis, masalah kerjaan. Ini nggak gampang saudara. Kadang-kadang masih abu-abu, masih nggak jelas. Masih nggak pasti. Saudara, saya punya teman, dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia buka bengkel di tempat yang baru. Ya, tadinya di dekat Dan Mogot, dia pindah ke Cengkareng. Nah, waktu dia bangun bengkel mobil di perusahaan yang baru, di tempat yang baru, member yang lama bilang begini sama teman saya, Pak, seperti biasa ya. Teman saya pikir apa seperti biasa? Maksudnya, karena perusahaan mobil itu, dari perusahaan itu banyak mobil yang masuk puluhan, jadi tolonglah harganya di-up sedikit naik. Bisa kata biasanya 150 jadi 200.000. Teman saya bilang kepada manajernya, Pak mohon maaf saya nggak bisa buat itu. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, karena pas saya juga pegawai. Saya punya pimpinan, di mana pimpinanmu di atas? Itu Bapak bilang begini, manajernya. Panggil pimpinanmu, saya mau ngomong. Dia pikir itu bengkel itu 2 lantai. Itu bengkel 1 lantai, saudara. Teman saya masih bilang di atas itu Tuhan. Dia hanya sebagai pengelola dari perusahaan bengkel itu. Saudara tahu, itu manajer bilang gini, Pak kalau Anda tidak bisa lakukan ini, maka semua mobil puluhan akan saya tarik, pindahkan ke bengkel yang lain. Teman saya berkata begini, kalau memang Bapak anggap itu lebih baik, ya saya tidak bisa melarang. Betul Bapak Ibu? Dia tidak menantang. Tapi kalau dia berkata, Anda lakukan itu terbaik, silakan.
Kalau tahu, manajer itu betul adalah orang Kristen, anak Tuhan. Namanya udah Kristen banget, saudara. Tapi hidupnya jatuh bangun, kompromi, bermain dengan dosa. Hanya demi apa? Sesuap nasi. Yesus dijual. Secara bisnis teman saya kehilangan puluhan mobil. Ini nggak gampang, saudara. Tapi dia percaya Tuhan pasti beri yang terbaik. Amin. Ingat saudara, passwordnya, Tuhan tidak pernah mempermalukan hidup kita. Manajer itu sudah tahu, hatinya sangat gelisah. Dia bingung, dia khawatir. Akhirnya beberapa hari kemudian dia balik lagi ke bengkel teman saya. Dan dia berkata apa? Pak, maafkan saya. Saya sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Saya juga orang Kristen, dia bilang. Saya juga anak Tuhan. Pak, dia bilang, saya minta maaf. Teman saya bilang, saya ngerti Pak. Teman saya menghargai. Daripada si manajer itu, kejujurannya, dan teman saya memberikan tip buat dia. Tapi, bukan dengan cara yang tidak benar. Sebagai tanda terima kasih teman saya kepada Bapak itu dia berikan. Tapi tetap saudara, harga itu tidak bisa dinaikkan. Dari harga 150.000 jadi 200.000. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya kejahatan dilakukan itu. Makanya Daud ya saudara, Yusuf ketika digoda, diganggu dengan istri siapa saudara? Potifar. Yusuf berkata apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Dia lari, tinggalkan rumah itu. Akibatnya apa konsekuensinya? Istri Potifar memfitnah dia, ia melakukan kejahatan. Dan Yusuf akhirnya masuk penjara nggak saudara? Masuk penjara. Tapi sudah tahu dengan baik. Lihat penjara Yusuf, namanya diangkat. Amin. Lewat itulah saudara, Yusuf dipakai Tuhan dan dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Saudara, mari pada siang hari ini kita perlu pahami, mengerti tentang kuasa doa. Doa itu besar kuasanya. Amin. Doa itu benar-benar dahsyat dan luar biasa. Ya. Kesimpulan yang kita terima siang hari ini. Kita lihat saudara. Kesimpulan kuasa doa. Yang pertama, Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Jadi kalau saudara punya kebutuhan hari-hari ini, apapun kebutuhannya, percayalah Tuhan pasti menjawab. Kalau belum menjawab, berarti kita percaya Tuhan mau berikan yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan punya banyak cara. Saya selalu berkata, jangan batasin Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Kadang-kala saudara kita percaya sama Tuhan tapi dengan pikiran kita terbatas. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan melihat apa? Iman kita. Halo? Amin. Iman itu di luar nalar sehat kita. Kadang-kala saudara memang kita nggak bisa berpikir dengan akal sehat kita, dengan logika kita. Enggak pelayanan, enggak khotbah, kok bisa hidup? Kebutuhan tiap hari besar, tiap bulan besar. Dari mana berkatnya? Bapa di surga, sediakan, cukupkan semuanya. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Apalagi saya dan saudara, tepuk tangan buat kita. Kebutuhan yang Tuhan jawab. Yang kedua, Tuhan melihat iman kita. Mari saudara kita punya iman. Jangan arahkan iman kita, percaya kita hari-hari ini kepada COVID. Yang berpikir ngapain, kapan ya COVID selesai. Betul saudara? Merenungkan COVID terus. Ngapain mikirin COVID? COVID aja gak pernah mikirin kita. Setuju? Ayo dong. Arahkan iman kita kepada Yesus. Setuju? Lihat apa? Baca firman. Perkatakan firman. Perkatakan, ucapkan firman. Supaya apa? Alam bawah sadar kita yang merusak, yang mengontrol kita, itu dikendalikan, dikuasai firman. Amin. Yang ketiga saudara, Tuhan melihat hati kita. Bagaimana hati kita, hidup kita hari-hari beresnya. Kalau nggak beres, bikin beres. Kalau nggak benar, bikin benar. Kalau bengkok, bikin lurus. Supaya apa saudara? Tuhan menyatakan kuasanya buat kita. Ayo kita berdiri atas nama Tuhan saudara. Haleluya, Tuhan terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Mari pejamkan matamu. Yuk taruh kedua tanganmu di dadamu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Izinkan kebenaran firman yang kita dengar siang hari ini. Bukan sekedar kita dengar, kita tahu. Tapi biarlah firman